Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mencoba berbagi tentang video pembelajaran prosedur teks. Tapi sebelumnya, saya ingin mengingatkan kembali untuk kalian yang belum menekan subscribe dan juga tombol lonceng di kanan bawah, silahkan ditekan agar kalian mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Dan untuk kalian yang sudah menekan subscribe, saya ucapkan terima kasih karena berkat kalianlah channel ini bisa bertahan hingga saat ini. Oh ya, jangan lupa dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian miliki. Baiklah, kita langsung saja. Jadi saya akan menjelaskan beberapa item yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada home. Home itu ada isinya mengenai judul ya, prosedur teks. Selanjutnya adalah KD, kompetensi dasar, artinya kompetensi yang minimal yang harus dikuasai siswa. Kemudian selanjutnya adalah definition atau pengertian dari prosedur teks itu. Dan yang ketiga adalah generic structure. Generic structure ini adalah kesatuan atau tahapan-tahapan yang ada di prosedur teks itu apa saja, sehingga disebut kesatuan utuh yang membentuk sebuah teks prosedur. Dan selanjutnya adalah language feature atau unsur kebahasaan apa saja yang digunakan agar kita dapat menyusun prosedur teks. Dan selanjutnya ada social function. Social function ini maksudnya tujuannya. Tujuannya untuk apa gitu. Prosedur teks itu tujuannya untuk apa begitu ya. Dan yang terakhir ada example. Jadi nanti di akhir pelajaran atau di akhir materi ini saya akan mencoba memberikan contoh dari prosedur teks. Ya, jadi sudah dengan tidak berlama-lama lagi, maka kita akan memulai ya. Pertama-tama kita menuju KD-nya dulu. Ya, jadi ini adalah kompetensi dasar, pengetahuan dasar maksudnya ya, yang harus dimiliki atau dikuasai oleh siswa. Yaitu ada 3.8, menganalisis fungsi sosial atau social function yang tadi di awal saya sudah jelaskan, kemudian struktur teks atau generic structures-nya, dan unsur kebahasaan atau language features, beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberikan dan meminta informasi terkait manual penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips pendek dan sederhana sesuai dengan bidang keahlian dan konteks. Ya, jadi karena ini untuk SMK, jadi SMK itu ada banyak bidang ya, bidang-bidang keahlian, kemudian jadi program keahlian dan kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian itu dulunya adalah jurusan. Ya, misalnya ada jurusan multimedia, ada jurusan tata boga. Nah, sekarang jurusan itu diganti nama menjadi kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian multimedia, kompetensi keahlian tata boga. Ya, selanjutnya KD keterampilannya adalah 4.18, yaitu menyusun teks prosedur atau prosedur teks, lisan dan tulis dalam bentuk manual terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips dengan memperhatikan fungsi sosial atau social function, structure text atau generic structure, dan unsur kebahasaan atau language feature secara benar dan sesuai konteks. Jadi diharapkan nantinya ketika siswa sudah paham mengenai apa sih prosedur teks, tujuannya untuk apa, generic structure-nya apa saja, dan unsur kebahasaan yang dipakai apa saja untuk menyusun,
Sehingga diharapkan anak-anak bisa membuat teks sendiri berkaitan dengan prosedur teks sesuai dengan tema yang diinginkan, yaitu penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips. Ya, selanjutnya adalah definition. Ya, definition itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa pengertiannya. Prosedur text is a text that explain or help us how to make or use something. Jadi, teks yang menjelaskan ke kita bagaimana caranya untuk membuat atau menggunakan sesuatu. Nah, itu disebut dengan prosedur teks. Sebenarnya tidak hanya terpaku pada penggunaan teknologi saja ya, bisa misalnya tentang bagaimana cara membuat kue, how to make a cake, gitu, atau bagaimana menggunakan Magicom, how to use a Magicom, gitu. Jadi banyak hal, ya, membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu. Nah, itu adalah definisi dari prosedur teks. Selanjutnya adalah generic structure. Ya, jangan lupa generic structure itu adalah batang tubuh atau bagian-bagian yang ada pada prosedur teks itu. Jadi yang pertama ini ada goal, ya. Goal biasanya sebagian orang juga menyebutnya dengan purpose atau aim ya, yang berarti tujuan. Ya. Tujuan dari prosedur teks itu apa? Tujuan dari teksnya itu apa gitu. Ya biasanya goal itu sama dengan judulnya. Kalau judulnya How to use DVD player, maka tujuannya juga how to use DVD player gitu. Jadi tujuan dari teks itu bagaimana caranya menggunakan DVD player. Sehingga diharapkan setelah membaca teks ini gitu, si pembaca bisa tahu oh ternyata begitu ya caranya menggunakan DVD player gitu. Dan selanjutnya adalah material or ingredient. Nah, jadi material ini sama seperti bahan-bahan gitu ya. Nah, sudah jelas ya, jadi harus saling berkaitan. Kalau tadi tujuannya how to use DVD player, bagaimana cara menggunakan DVD player, maka bahan-bahannya sudah pasti juga harus ada DVD playernya, ya kan? Kemudian ada disknya, dan lain sebagainya. Jadi, bahan-bahannya itu apa, menunjang dari tujuannya yang tadi ya. And then, yang terakhir adalah steps ya. Jadi steps ini maksudnya adalah langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya. Langkah-langkah ini bisa bervariasi ya. Kadang ada yang menggunakan kata first, second, pertama gitu kan. Selanjutnya yang terakhir gitu. Atau bisa juga teman-teman menggunakan balet atau juga numbering, penomoran, misalnya nomor 1 apa, nomor 2 apa gitu ya. Atau bisa seperti ini, yang penting dari atas ke bawah itu berurutan, itu juga bisa menunjukkan deretan atau serangkaian dari langkah-langkah begitu. Ya, contohnya kalau first misalnya put a phone rack in the middle position. Nah, itu misalnya pertama-tama taruh oven gitu ya. Nah, itu ada langkah-langkahnya. Nah, kemudian saya akan memberikan tips kepada kalian untuk mengingat apa sih generic structure dari prosedur teks ini gitu kan. Nah, saya punya akronim nih supaya kalian gampang mengingatnya, yaitu GOMAS. Kalau dilihat satu persatu kan sulit ya, goal, material, steps gitu. Nah, jadi kalau punya akronim atau singkatan begini tuh sangat gampang. Go itu untuk goal ya, go mewakili kata goal atau tujuan. Kemudian mewakili kata material atau bahan-bahan. Dan yang terakhir S ini mewakili kata steps ya atau langkah-langkah. Nah, gampang kan? Jadi kalian ingat aja GOMAS, maka ingat generic structure of procedure text gitu. Nah, selanjutnya adalah language feature ya. Language feature tadi adalah unsur kebahasaan apa saja yang digunakan untuk menyusun
text procedure atau prosedur teks. Yang pertama, kita menggunakan simple present tense. Ya, itu yang digunakan ya. Kemudian selanjutnya, imperative sentence. Nah, ya, imperative sentence ini misalnya atau kalimat tanya ya. Bukan. Maaf, kalimat perintah gitu misalnya. Itu adalah imperative sentence. Misalnya was the machine gitu. Ada kalimat perintahnya. Dan yang terakhir adalah action verb atau kata kerja. Misalnya ada use, kemudian ada put gitu kan. Dan yang terakhir adalah temporal conjunction. Nah, conjunction itu sendiri adalah kata hubung. Ya, kata hubung atau temporal itu berkenaan dengan waktu. Tadi yang sudah saya jelaskan, misalnya ada first, second, ada finally gitu kan. Boleh menggunakan ini, boleh juga menggunakan penomoran. Nomor 1 ini, nomor 2 ini gitu. Itu untuk menyusunnya. Ya, selanjutnya kita beralih ke social function. Ini ya. Social function itu tadi adalah tujuan dari prosedur teks itu sendiri. Mari kita buka. Ya. Social function to describe how something is achieved through a sequence, action, or steps. Nah, jadi describe ini artinya mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana sesuatu itu bisa tercapai atau terselesaikan gitu ya, melalui dari sederetan atau serentetan kegiatan atau langkah-langkah gitu. Itu tujuannya ya, untuk menggambarkan sesuatu itu bisa tercapai atau bisa selesai gitu kan, melalui serangkaian kegiatan atau langkah-langkah. Nah, itu dia teman-teman. Semoga bisa dipahami ya tentang apa itu sebenarnya si prosedur teks ini sendiri. Nah, sekarang kita ke step terakhir ya, yaitu example atau contoh. Nah, ini lebih terang semuanya tergambar di sini ya. Nah, tadi ingat ada goal. Goal itu kan sama dengan judulnya ya. Judulnya how they use DVD player. Nah, goalnya juga how they use DVD player gitu. Bagaimana cara menggunakan DVD player. Kemudian material or ingredient. Bahan-bahannya tadi ya kan sudah jelas, pasti ada DVD playernya. Kemudian ada kabelnya dan ada disknya. Ini adalah materialnya. Dan yang ketiga itu ada steps atau langkah-langkahnya. Ya, saya sudah katakan tadi kan bisa pakai temporal conjunction, first, second gitu. Bisa juga pakai penomoran atau bullet kayak begini ya. Yang penting diatur saja. Yang pertama ini menjadi pertama, ini kedua, dan seluruhnya berurutan ya, tidak sesuai dengan tidak diacak-acak maksudnya. Ya, yang pertama plug the cable into the wall outlet, artinya kabelnya itu dimasukkan gitu, dicokkan ke stop kontak yang ada di dinding gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, push the power button on, artinya kita menekan, ada kan tombol power gitu, itu yang saya tekan. Dan selanjutnya push the open or close button. Jadi kita menekan tombol open atau close di sana, maka akan terbuka kan dia si tray-nya itu, tempat untuk menaruh disknya itu. Nah, selanjutnya put the disk into the tray. Nah, kalau setelah terbuka, maka masukkan disknya itu ke dalam tray-nya tadi. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan disknya, maka push the open or close button again. Ya, kita tekan lagi si open atau si close-nya ini. Kalau tadi kita tekan open close-nya itu yang ini untuk membuka. Nah, sekarang untuk menutup kita tekan lagi maka dia akan tertutup. Nah, setelah dia tertutup maka yang terakhir adalah press play. Tinggal kita nyalakan ya. Maka jadi deh cara untuk menggunakan DVD player. Itu dia contohnya.
Ya, baiklah, saya rasa cukup di sini saja ya, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat video sederhana dari saya. Kita berjumpa di video yang lain dan di kesempatan yang lain. Thanks for watching and don't forget to subscribe and share this video to your social media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you.